Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul mizal al-muqarrab inda kamal qiyamah. Innaka la tuhliful mi'ad. Hadirin mulia, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memuliakan kita, menyayangi kita, sehingga kita dibebaskan kembali daripada perkara-perkara yang membuat kita lalai, dan kembali kita duduk di sini semata-mata untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memasukkan ke dalam hati kita keagungan-keagungannya dengan cara bertafakur, berpikir bahwa kita ini adalah hamba, dan hamba ini punya kewajiban yaitu selalu menaati perintah majikannya atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat-sahabat beliau, kemudian tabi'in sampai masya kita yang telah habis-habisan mengorbankan harta diri waktunya agar hidayah ini sampai kepada diri kita dan agar hidayah ini sampai kepada umat di seluruh alam. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting yang senantiasa kita usahakan ini adalah menyempurnakan iman kita, sehingga masing-masing kita mengatakan takasa paling terpenting ini adalah takasa menyempurnakan iman yang hak, iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, iman yang tidak ada lagi ke ghairullah, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita buat suasana, buat pengorbanan, agar di hati kita ini hanya ada Allah, tidak ada lain lagi. Tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang yang tenggelam dalam lautan, maka dia hanya melihat lautan saja, ya. Di atas, di bawah, di belakang, di samping, kemana arah pun kalau orang tenggelam di laut ini hanya melihat laut, air laut. Begitupun kalau kita bisa ini seperti itu, kita tamsilkan seperti itu. Orang yang sudah ada kebesaran Allah dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah nampak makhluk lagi. Ketika dia melihat ke depan, ke belakang, ke atas, kemanapun arah dia hadapkan wajahnya ini, dia hanya lihat Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada lagi yang lain. Maka kata beliau subhanahu inilah kelebihan manusia. Manusia ini hatinya ini bisa menampung kebesaran Allah, walaupun dia kecil dibanding malaikat-malaikat yang besar. Walaupun kita diciptakan daripada nafsu, ada nafsu dan malaikat, sifat malaikat, tapi hati kita ini telah diprogram Allah ini bisa menampung kebesaran Allah. Dan kita bicarakan, sampaikan, tidak pernah selesai ini hadirin mulia. Tidak pernah juga tidak nikmat dibicarakan ini. Kehebatan Allah, keagungan Allah. Sehingga pada sampai suatu masa hati kita sudah penuh dengan kebesaran Allah, sudah full seperti mana sahabat. Maka tidak ada lagi lain dengan Allah berpinulah suci, dengan mataku dia melihat, dengan tangannya aku memegang, kata Allah. Maksudnya nafsunya sudah habis. Semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia marah karena Allah, dia senang karena Allah.
Kalau sudah sampai tahap ini hadirin mulia, maka orang-orang seperti ini yang bisa menguasai dunia. Seperti mana sahabat, tidak ada lagi, semua makhluk sudah bisa ditentukan. Matahari, bulan, angin, bintang, air ini, semua yang ada ini tunduk patuh kepada orang-orang yang ada kebesaran Allah sempurna dalam hatinya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini caranya sangat sederhana. Kita akan keluar 3 hari, masya Allah, tentunya dengan arahan-arahan yang benar agar sampai ini masuk betul-betul ke dalam hati kita. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita ini umat akhir zaman, masya Allah, keluar masuk, masuk lagi keluar lagi, masya Allah. Ini sudah umat akhir zaman seperti itulah. Rasulullah sampaikan, pagi dia beriman, ntar dia ingkar lagi, malam dia beriman lagi. Masya Allah, kita keluar ini kalau bisa full lagi. Mudah-mudahannya kesannya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi kita masukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Untuk itu sementara waktu ini, perkara-perkara dunia yang selalu menghalangi kita ini, kita simpan dulu sejenak selama 3 hari ini, masya Allah. Kita kedepankan kebesaran Allah, bicarakan Allah, pikirkan Allah, risaukan Allah, risaukan saudara-saudara kita, anak-anak kita. Siapapun yang datang kepada kita nanti ini, kita berasangka baik bahwa dia mau bicara iman, kita bicarakan iman dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Senantiasa kita di mana-mana ini, kalau bisa bicara kebesaran Allah. Kalau mungkin kita terasa berat, karena mungkin mengawalinya ini, kita bicara perkara dunia. Ada saudara-saudara kita nanti datang, ibu-ibu, ya kita sambung hati dulu. Bu, di mana tinggal, masya Allah, berapa anaknya, bagaimana. Baru itu sedikit-sedikit, masya Allah, kalau anak kita soleh, dia akan membela kita di akhirat. Kalau anak kita salah ini menjadi musuh kita di akhirat. Maksudnya begitu. Maksudnya apa ya, dakwah ini dibawa dalam senang, jangan langsung. Mau Allah kuasa, malu tidak kuasa, ini tidak penting, jangan nafikan dunia, tapi besarkan akhirat. Karena orang mencintai dunia, kalau kita nafikan dia akan marah, apa ini dunia ini, masya Allah. Kalau orang belum paham, jangan, kita juga kadang-kadang ini yang sudah paham juga masih tersinggung. Jangan nafikan dunia, tapi besarkan akhirat. Dengan sendirinya nanti akhirat, dunia akan ternafikan. Kalau sudah masuk ke besaran akhirat, nanti dia sendiri yang menafikan dunia. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ini, masya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa ketika mau Ilyas ini melakukan jamaah-jamaah masturah. Allahu Akbar. Entah bagaimana sekiranya tidak ada jamaah masturah, bagaimana mungkin kira-kira. Masya Allah, wanita-wanita di pinggir jalan begitu senang dengan hijabnya berwarna-warni, berlapan pakaiannya, senang memamerkan pakaian hijabnya. Tidak disadari bahwa adalah fitnah yang besar juga. Karena lelaki yang soleh itu lebih terkesan kepada wanita yang berhijab dibanding wanita yang telanjang. Namun hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibayangkan rahmat kasih sayang Allah kepada kita, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Mulia rahmatullah alaih. Bahkan pada saat itu katanya sempat ditentang anaknya yang Yusuf, seorang ulama besar juga. Sempat dikatakan, untuk apa ayah keluarkan mastur wanita? Masya Allah. Ini pemahamannya Ilyas, masya Allah, jauh lah dibanding anaknya sendiri. Akhirnya pun dibentukkan jamaah masturah, masya Allah. Dan sampai sekarang ini, masya Allah. Bagaimana kira-kira seandainya tidak ada jamaah masturah dikeluarkan? Di mana kita mau bawa ini wanita-wanita ini, masya Allah.
Di rumah didiamkan juga dia apa namanya, bete juga bilangnya, susah juga, tidak pernah dikeluarkan, masya Allah, terkurung juga. Tapi hari mulia Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dengan tertib dan sempurna, dengan adab takwa, dengan garis takwa, bukan fatwa, maka akan menimbulkan perasaan yang luar biasa. Sehingga kita berharap hadir mulia dan kita keluar ini lebih banyak lagi yang kita dapat. Kita ikuti arahan-arahan orang tua kita. Apa disampaikan orang tua kita, masya Allah, kita ikuti. Yang di sana pastilah ada kemuliaan, pastilah ada kejayaan di dalamnya, pastilah ada keuntungan dan pastilah ada manfaat yang diperbanyakkan. Nah, taklim, masya Allah. Dan semua program-program nanti ini adalah rijalnya yang program. Jangan buat sesuatu yang tidak ada dalam musyawarah program. Jangan bawa sesuatu. Dan pada ibu-ibu, masya Allah, belajar kita ini, Pak, ini sudah terlanjur jauh kita kemarin ini, apa namanya, bukan disesatkan juga, cuma disepelintirkan daripada adab kita, sehingga tertib-tertib dan dulu ini masturah seolah-olah dikekang. Masya Allah. Ini kata Ustaz Lutfi kemarin almarhum, ini orang istri kita bukan orang bodoh, dia bilang. Nah, maka kembalikan lagi dengan suasana santai. Suasana santai. Sehingga kadang-kadang kalau tidak seperti sekarang ini, orang ada yang bosan, ada yang tidak mau keluar efek jerah karena terlalu tertekan dengan tertib. Nah, sekarang ini hadir mulia dikedepankan kasih sayang untuk ibu-ibu, untuk masturah ini, masya Allah, sifat kasih sayang, sifat ikram, sifat hikmat. Jangan nanti mentang-mentang kita lebih pintar, kita lebih menggurui apa, bahkan mendikte. Ini jangan ada sifat begini. Terkadang-kadang karena kita terlalu lama sering keluar, seolah-olah kita paling pandai, kita mau mendikte saudara kita. Ini apa ini? Ini bagaimana ini? Oh, ini kau harus selesaikan. Jangan. Nanti kalau musakarah, kalau tidak mampu dipelajari, diajari. Yang namanya ibu-ibu kadang ada kesibukannya macam-macam, ada anaknya, ada apanya. Jangan kita katakan, kamu ini suamimu sudah 4 bulan, kau tidak tahu apa-apa. Aduh, ini yang dihindari, masya Allah. Nanti itu kapok lagi sudah keluar kalau dikasih begitu. Jadi hadir mulia, saya harap ibu-ibu lebih mementingkan satu hati. Selama ini kata orang tua kita, lebih baik pecah tertib daripada pecah hati. Apa? Lebih baik pecah hati daripada pecah tertib. Ini terbalik, justru ibu-ibu ini lebih pada dengan hati. Kalau laki-laki pecah tertib, masih bisa dia bersatu. Karena laki-laki ini lebih pentingkan silaturahmi dan kesatuan. Tapi kalau ibu-ibu sudah pecah hati, jangan harap sudah. Capek kau gombal nak mau keluar. Jadi saya harap, masya Allah, keluar 3 hari kita ini dibawa dalam kelembutan. Tetap musyawarah rijal tetap dipakai, tapi dengan sifat kasih sayang di antara kita. Inilah hadirin mulia menjadikan asbab hidayah, menjadikan malaikat ciri kepada kita, dan menjadikan tumpahnya hidayah di muka bumi ini. Kalau dilihat ibu-ibu berkasih sayang, umat Rasulullah ini berkasih sayang. Nah, di antara mereka saling menyayangi, saling memperhatikan, saling melembuti saudaranya. Itu kalau kita punya firasat yang baik. Kita lihat orang, kalau kita sudah kadang bergurau, sudah sampai pada masa dia tidak senang, sudah berhenti. Kadang-kadang juga ini orang bergurau, sudah mukanya mesam, tambah lagi gurau. Ini yang bahaya. Kita punya sebagai orang-orang usaha dakwah ini punya nurani yang baik. Ada bergurau, ada batasnya. Boleh dibawa supaya juga tidak terlalu tegang, tapi jangan juga sampai lepas, sampai orang kasihan tersakiti. Nabi SAW ini sangat lembut, kasih sayang, sangat menjaga perasaan. Bahkan beliau kepada anak-anak sendiri, Rasulullah SAW sangat menjaga perasaan. Satu ketika Hasan Husain bermain dengan anak yatim, ya. Anak yatim. Padahal kan kalau kita berpikir ini anak-anak ini, Rasulullah tidak menjemput Hasan Husain karena dia khawatir kalau dia jemput ini Hasan Husain, ini anak yatim ini akan bersedih. Maka dia lihat ini ada bapaknya, Husain ada cucunya, ada kainya, ada apa. Rasulullah tinggalkan, hadirin mulia.
Begitu perasaan Rasulullah. Adalah kita umat Rasulullah punya perasaan seperti itu. Menjaga hati saudara-saudara kita. Jangan karena kita nanti kita terlalu jos pula, terlalu merasa pandai, saudara-saudara kita ini tidak mau keluar lagi. Ini jadi penghalang hidayah. Saya ingat ini Jor Pudama pertama tahun 2003 di Ancol masih. Maulana Muiz ya. Maulana Yunus juga namanya beliau. Beliau katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diadili orang-orang. Berapa banyak orang yang kamu telah tazkir dan berapa banyak orang telah kau hancurkan hatinya sehingga keluar daripada usaha dakwah. Nah, disampaikan beliau nanti pengadilan itu ada. Pengadilan Abah ini. Dan dia telah dengan pembicaraannya menjadikan orang sakit hati dan terlempar dalam usaha dakwah ini akan diadili Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hadir mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka arahan-arahan ini yang lama ini jangan kita pakai lagi. Yang biasanya bilang lebih baik pecah kalau masturat, lebih baik pecah hati daripada pecah tertib. Tidak ada tertib begitu itu. Tidak pernah dakwah itu buat seperti itu. Seolah-olah mengabaikan hati orang, nurani orang, perasaan orang agar tertib berjalan. Justru tertib paling tinggi adalah kesatuan hati. Tertib paling tinggi, walaupun nanti mungkin ilmunya tidak seberapa, taunya bismillah, tapi sifat kasih sayang beliau. Salah seperti orang tua kita itu, itu Mama Zakaria itu. Coba lihat, ilmunya tidak ada, cuma sifat kasih sayangnya, masya Allah. Itu yang buat orang dulu semua dengan dia. Dipeluk, diapa, masya Allah. Itu ada teman kami dulu dikasih namanya Iwan. Dipeluk itu gara-gara aja Zakaria. Dia mau pergi wudu dipeluk dia, masya Allah. Dia bilang itu Iwan belum pernah aku dipeluk seperti ini, bah. Enak kurasa. Masya Allah. Jadi sebidaya keluar 3 hari, masya Allah. Kalau beliau kita lihatnya bayannya juga sederhana, tidak ada, tapi perasaannya ini satu hatinya kasih sayangnya ini nah. Maka inilah hari mulai yang mau dibawa, yang mau dipupuk ini. Satu hati kita kasih sayang kita. Sehingga dengan satu hati ini malaikat cemburu kepada kita. Karena Allah dulu protes. Malaikat dulu protes kepada Allah. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan manusia? Mereka hanya bertumpah darah saja di muka bumi. Maka ketika dia melihat begini, Allah bilang, ini kau lihat dulu, kau bilang tumpah darah. Ternyata mereka berkasih sayang, saling menyayangi, membesarkan nama aku, mengagungkan nama aku, kata Allah. Sehingga seperti inilah yang jadikan hasad bidayah. Suatu ketika ada Kalgusari di Nisamuddin, ada orang, oh ini banyak taskilannya, oh ini taskilannya, tapi pecah hati. Siapa yang Kalgusari? Maulana Umar kau tuh. Ini lagi katanya, ini tidak taskilannya tapi satu hati. Kata beliau, ini yang betul. Biar ada taskilan tapi satu hati. Masya Allah, tidak ada taskilan tapi satu hati. Daripada tapi lebih bagus lagi banyak taskilan satu hati. Masya Allah. Bagus lagi. Hanya taskilan. Dan sebenarnya asbab satu hati itu tak menaskil orang. Karena hati mulia walaupun banyak taskilan banyak tapi pecah hati. Itu sifatnya sementara itu. Nanti orang pun ditaskil itu susah. Tidak bisa istiqomah karena keberkahannya itu hilang. Tapi mungkin nampaknya tidak ada orang baru ada niat. Orang satu hati tidak bawa taskilan, tapi dengan satu hatinya nanti menjadikan asbab orang itu keluar. Dia melihat, bagusnya ini jamaah. Tapi pada saya itu belum keluar. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita taklim, petugas taklim dibaca dengan pelan-pelan. Kalau masih muda-muda yang jelas. Diulangi ya. Taklim diulangi hadis 2 kali, 3 kali. Dibaca pelan dengan pelan. Kalau ada orang tua yang nanti nusrah, dihikram, dihikmat. Intinya hadirin mulia kita ini semua tukang hikmat. Siapa saja tuan rumah, semuanya tukang hikmat. Kita berhikmat kepada saudara-saudara kita, semua berhikmat. Inilah hadirin mulia menjadikan orang punya sifat.
ketika iman yakin betul-betul dalam hati kita, maka semua ini mau berhikmat, tidak ada yang menuntut. Kalau orang itu niatnya islah, maka kita luruskan niat kita. Kita ini pertama niatnya islah. Kalau orang mau islah ini mau diperbaiki, yang namanya islah Pak, itu katanya dikasih contoh itu seperti harimau dengan rusa. Rusa ini dikejar, niatnya menyelamatkan diri islah. Maka apapun di depannya diterjang, mau sungai kah, mau duri kah, mau apakah namanya, dia menyelamatkan diri. Nah, dia rela, dia terjang semua karena menyelamatkan diri, niatnya islah. Tapi kalau harimau niatnya memangsa, kalau sudah ada duri, ada air, mana mau dia lewat. Nah maksudnya begitu. Nah, maksudnya kalau kita niat islah itu ya apa saja disuruh, apa saja disuruh hikmah, disuruh insya Allah, bahkan tambah senang lagi disuruh hikmah, karena akan terbentuk sifat. Nah, jangan main tunjuk-tunjuk. Orang main tunjuk-tunjuk itu seperti harimau, maunya dia memangsa saja. Nanti ketika ada yang berat-berat dia tolak tuh. Jangan seperti harimau, harusnya kita seperti rusa yang niat menyelamatkan diri, niat islah. Maka orang niat islah ini hadir melihat disuruh apa saja dan dengan senang hati dia, disuruh masak, disuruh apa. Nanti saudara-saudara kita ada yang lebih tua, kita hikmat, kita ikram. Ada yang lebih muda, tegurlah dengan kasih sayang, dengan lembut. Jangan nanti ada saudara kita mentang-mentang mungkin dia apa namanya, terus kita main pancong saja. Masa kamu tidak tanam sifat? Jangan, karena ini kita tahulah ada mulai namanya tugas masing-masing. Kadang mungkin taklimnya sudah lama dah hidup sehingga dia sudah lupa nama sifat. Jangan apa sifatnya mendiktilah. Kamu lagi, ini supaya ini lagi. Nah, kalau tidak tahu dia bertahan apa namanya? Misalnya ketika membahas 6 sifat, sifat ketiga dia sudah tidak tahu. Nah, kita teruskan. Tiga ini yang keempat. Jangan malah sifat ketiga apa? Masa kau tidak tahu? Kau sudah berapa kali keluar? Masya Allah, ini jangan begini. Ini lukanya hati dalam dakwah ini lebih mendalam daripada lukanya hati di luar dakwah. Karena setan, masya Allah, langsung menusuk jantung itu Pak, kalau orang dakwah ini. Makanya pepatahnya, orang lain lempar batu lebih sakit teman lempar kue kita. Sama-sama pengusaha dakwah lempar kue, lebih sakit tuh lempar kue daripada orang lain lempar batu. Kenapa? Sama-sama kuat, setannya sudah di situ, sama-sama jenderal. Sehingga langsung menusuk ke hati. Lama tuh diingat itu, teman kita dilempar kue daripada orang lain lempar batu. Maksudnya apa? Jaga hati saudara kita, masya Allah, jangan sampai terluka. Memang sifatnya kita lalai, dan kita biasakan kalau memang ini saudara kita, biasakan punya sifat memaafkan, minta maaf. Ya minta maaf ini kadang lagi berat. Kalau minta maaf ya Bu, maaf ya Pak, maaf ya, masya Allah saya sedih salah, insya Allah doakan. Kalau lagi tidak maafkan, doakan dia. Sampai-sampai orang tua kita dengan bijaksananya menyuruh kita salat 2 rakaat, hadiahkan sama saudara kita yang kita lukai hatinya itu. Masya Allah. Itu Pak, saking maunya usaha dakwah ini berkasih sayang, direlakan itu. Jangan pula kita ini berpikir, wah capeknya aku sholat kasih pahala sama dia. Allah maha kaya, hadirin mulia. Kita sedekah 1, Allah akan sedekah sama kita 10. Jangan kita ini. Bacakan Fatihah. Pada saudara-saudara kita bacakan Fatihah. Jadi itu lagi, jangan lagi diingat itu, hadirin mulia. Lupakan sudah itu. Kalau untuk mastura katanya lebih pecah hati daripada pecah tertib, tidak ada lagi itu. Bahkan justru sebaliknya, kalau kita mau berandai-andai, yang paling penting itu malah mastura. Hatinya lebih lembut, lukanya lebih dalam. Itu lukanya lebih dalam kalau dia sakit hati. Makanya kalau dia pecah hati itu jangan harap nanti mau keluar lagi tuh. Susah sudah, biar bapaknya juga setengah mati wujud. Kalau sudah telanjur luka hatinya, jangan keluar. Jangan, makanya sampai masya Allah, jaga betul-betul orang nusrah juga, orang yang ibarat satu jamaah ini kata ulama seperti seorang ibu yang satu jamaah ini seperti ibu dengan kandungannya. Kalau kandungannya juga sakit, maka ibunya sakit. Nah, kalau orang luar yang nusrah seperti anaknya, kata ulama.
anaknya, ada anak-anaknya. Dia juga jaga anaknya. Tapi dia lebih jaga yang ada dalam kandungannya. Maksudnya hadirin mulai satu jamaah kita ini harus kita lebih jaga lagi. Kadang-kadang kita pula terbalik. Orang luar kita jaga, saudara kita yang dalam satu jamaah tidak jaga. Ini salah. Yang benarnya hadirin mulia, yang satu jamaah ini kita lebih jaga lagi. Lebih lagi. Doakan lagi. Semua berdoa untuk suatu jamaah ini. Semua yang lain saling berdoa. Dan jangan lupa hadirin mulia, jangan pelit dalam kita berdoa. Setiap doa kita, kita tinggal bawa, tinggal sebut. Ya Allah, beri aku hidayah, beri umat ini hidayah. Beri umat di seluruh manusia beri hidayah. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni saudara-saudaraku seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ya Allah, bayangkan Pak, kalau kita bicara sujud, berapa kata saja kita pakai dalam doa kita, tapi nanti ini tidak bisa dihitung malaikat pahalanya. Bayangkan kita minta ampunkan orang seluruh dunia, Allah, apalagi dalam sujud kita. Masya Allah. Selesaikan masalahku, ya Allah, aku punya hutang, selesaikan hutang seluruh saudaraku. Apa susahnya? Makanya seorang ulama, ini saya ingat ini pesannya. Kenapa hari ini umat ini ahli mulia? Kenapa hari ini semua orang Islam berdoa supaya dihancurkan Bani Israel, tapi tidak dihancurkan oleh Allah? Memang doanya tidak dikabulkan kah? Maka ulama kita katakan, sebelum kau pergi, sebelum pernah kau sampaikan dakwah kepada mereka, tidak akan Allah pernah terima doamu untuk kehancuran umat kafir, kaum kafir. Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun Pak mendakwakan ini agama, mendakwai mereka, baru pun Allah terima beberapa tahun kemudian. Itu pun Allah juga sudah Allah juga sudah protes ya. Ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah hancurkan aja kaumku, ya Allah binasakan kaumku, ya Allah hancurkan saja. Maka Allah ini hadirin tidak langsung menjawab doanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nuh untuk membuat guci dengan sebagus-bagusnya, buat guci yang bagus, buat guci yang bagus. Setelah dibuatnya Nuh alaihissalam guci yang bagus dengan tangannya, siang malam dia buat, maka Allah perintahkan untuk menghancurkan guci itu. Maka Nuh katakan, ya Allah, kau suruh aku capek-capek siang malam setengah mati, ku indah sekali kau oles apa dan sebagainya. Maka sudah selesai, sudah bagus, sudah sempurna, kau suruh aku pecahkan. Maka Allah berfirman, wahai Musa, begitulah perasaanku, kata Allah. Aku tiap hari kasih makan ini, kasih rezeki ini orang kafir. Kaummu ini saya kasih makan, saya pelihara, kata Allah. Napasnya, apanya, semua Allah pelihara, Allah berikan rezeki. Tapi kau tiba-tiba minta hancurkan kaummu. Begitulah perasaanku, kata Allah, ketika kau berdoa. Tapi namanya seorang dai hadirin mulia, walaupun memberatkan Allah, Allah juga terima doanya. Masya Allah, berat bagi Allah ini menghancurkan ini kaum, berat, nggak mau. Tapi namanya dai hadirin mulia, memang dai ini diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harap sekarang ini kalau kita minta doa kehancuran orang Israel, tidak pernah dakwah sedikit pun, bahkan kita doanya pun tidak pernah doakan, baru mau menghancurkan, mana diterima Allah? Namanya kau siapa? Nabi kah? Nabi aja tidak diterima doanya sebelum dia dakwai. 900 tahun namanya Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah, saya bilang ini waktu saya dengar bayan ini luar biasa kepahamannya. Masya Allah, orang tidak ada di luar dakwah ini tidak bisa dia menyikapi seperti ini, ada membuat kata-kata seperti tidak akan sampai hadir dalam makamnya. Coba orang ditanya, kenapa sekarang seolah-olah Allah bela Israel, doa-doa makan jadi bantai orang Islam. Kenapa orang Islam tidak pernah dakwai mereka, tidak pernah doakan mereka? Enggak enak-enak aja langsung minta kehancuran. Orang-orang yang sampai makamnya, kedekatannya kepada Allah seperti masya kita yang memahami ini perkara, sehingga tidak akan pernah dihancurkan ini kalau kita tidak dakwai mereka. Kecuali kita dakwai mereka, ajak mereka, taskil mereka. Kalau sudah ditaskil dia aja tidak mau baru. Seperti itu kan pesannya Umar. Kalau kau datang satu kampung, jangan niat perangi mereka, niat dakwai mereka. Kalau dia menolak kamu, kata Umar, sungguh dia berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan kamu.
Hadir melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ya, kita semua taklim terus waktu-waktu istirahat apa yang disampaikan nanti. Begitupun kepada rijal ini jangan sang orang tua kita jangan terlalu mempepetkan ini. Kadang-kadang 1 menit ini sudah pindah program 1 menit seolah-olah tidak ada jeda. Jangan. Ada kalau misalnya waktu zuhur untuk istirahat, ada untuk wudu, untuk apa. Diberikan juga peluang untuk istirahat ya. Ahli-ahli kita diberikan waktu untuk istirahat. Bukan dikasihkan seperti robot, dia sudah diprogram dari Z, dari A sampai Z, sehingga tidak ada waktu. Ini juga sebenarnya ada minus plusnya. Maksudnya supaya tidak ini, maaf ibu-ibu ini kalau terlalu banyak waktu tulangnya lagi, banyak menggibahnya lagi. Nah ini juga tolong yang lebih misalnya lebih cepat. Kalau ada saudara-saudara kita sudah seperti itu, subhanallah gitu. Tegur dengan lembut subhanallah. Ya karena tidak sadar makanannya tuan rumah bilangnya kenapa ini. Aduh, jangan. Karena kebanyakan jawab luangan. Ini juga minusnya, ini bahayanya juga itu. Maka hadir melihat Allah Subhanahu wa taala. Diambil jalan tengahnya lah. Bagi rijal. Jangan juga bagi rijal ini jangan juga sita terlalu porsir ya. Ibu-ibu kita diberi seperti biasa saja. Tidak usah terlalu ada itu pomnya itu semuanya masya Allah. 1 menit bahkan tidak ada jedanya, biar 1 menit tidak ada tumak minanya. Kalau sholat ini tidak ada tumak minanya, langsung habis ini ke sini santai aja, biasa aja. Seperti rijal juga. Allahu Akbar. Maka insyaallah tonton kita kembali uruskan niat kita, bahwa kita niat islah ya. Kita niat islah, ibu-ibu tonton semuanya niat islah, luruskan niat kita. Bahwa kita niat islah, bukan niat mau mengajari orang, bukan melihat kampung orang. Terus istighfar, minta sama Allah untuk diluruskan niat. Bahwa kita niat islah ini untuk belajar. Karena orang kalau ya Allah apa yang dia niatkan, dia akan dapatkan. Apa yang diniatkan dia akan dapatkan. Kalau insya Allah niat islah, insya Allah Allah islah kita, Allah perbaiki dan perbaiki kita. Tidak lupa juga kita doakan anak-anak kita. Sudah mondok, sudah mana, masya Allah doakan. Dalam hadis seorang ayah ini doa ayah seperti doa seorang nabi, melebihi seorang nabi. Doa seorang ayah kepada anaknya, apalagi keluarga Allah. Jangan lupa ini. Anak-anak kita. Jangan salahkan kalau anak kita ini susah, karena kita ini mungkin jarang mendoakan. Insyaallah ya, kita niat semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya awwalul awwalun, ya akhirul akhirun. Ya zal jalali wal ikram. 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 Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Kasih sayang di antara kasih sayang, yang Maha sayang di antara penyayang ya Allah, yang mengasih segala keadaan, segala sesuatu ya Allah. Ya Allah, segala kami panjatkan puji-pujian ya Allah kepada-Mu ya Allah, supaya Kau memandang kami dengan rahmat ya Allah. Pandang kasih sayang ya Allah, umat Rasulullah, kami umat Rasulullah, umat kekasih-Mu ya Allah, yang akhir-akhir zaman ya Allah, di akhir-akhir ya Allah. Ya Allah, telah Kau beri hidayah, telah beri taufik kami untuk berjuang di jalan-Mu, untuk belajar ya Allah. Ya Allah, maka terimalah korban kami ini ya Allah, terimalah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami memahami ya Allah, rahmat-Mu lebih luas dari azab-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingkari dosa-dosa kami, begitu banyak dosa-dosa kami. Tidak bisa kami hitung ya Allah. Ya Allah, tidak sebanding dengan amal kami ya Allah.
Namun Kau pemurah ya Allah, Rahman-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah, Rahman-Mu menutupi azab-Mu ya Allah. Ya Allah, naungi kami dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami terbebas daripada azab-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Sahabat-sahabat ya Allah. Ya Allah, tolong kami seperti mana sahabat ya Allah. Tolong ya Allah, kami tidak jumpa dengan Nabi, tidak jumpa dengan sahabat. Kami belajar ya Allah. Tolong kami melebihi mereka ya Allah. Tolong ya Allah. Kalau Kau lepaskan kami binasa ya Allah. Jadi kami tidak kuat menahan mintanya ya Allah. Hanya akhirnya apa ya Allah. Tidak sanggup ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami pasti binasa ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami pembela kami nanti akhirat ya Allah, di surga ya Allah, di sirat, di masa. Jangan Kau jadikan anak kami menentang kami ya Allah, yang merugikan kami nanti di akhirat ya Allah. Jadikan anak kami ya Allah, menolong kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, beri hidayah orang tua kami ya Allah, yang sudah meninggal, beri hidayah ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah, paman kami, nenek kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampuni mereka semua ya Allah. Orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni semua ya Allah, ampuni ya Allah. Kau berjanji ya Allah, Kau menerima doa orang yang berdoa ya Allah. Menerima orang-orang ya Allah yang bersalah ya Allah. Ya Allah, menerima ya Allah dai-dai-Mu ya Allah, yang belajar menjadi dai-dai-Mu ya Allah. Terima ya Allah. Ya Allah, terima doa kami sebelum kami turunkan tangan kami ya Allah. Terima ya Allah. Ya Allah, jagatlah doa kami ya Allah. Terima ya Allah. Jadikan ya Allah majelis ini ya Allah menjadi ya Allah hujan dan tidak apa-apa ya Allah. Ketika hamba ini ya Allah tidak diberikan hidayah, jadikan ya Allah majelis ini ya Allah menjadi senantiasa menjadi hujah kami di depan ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah, dosa kami yang lalu ya Allah, yang akan datang ya Allah, yang sudah kami buat ya Allah, sengaja tidak sengaja. Begitupun dosa orang tua kami, ampuni semua dosa mereka ya Allah. Karena sekarang Kau bebaskan azab kubur orang tua kami ya Allah. Berikan mereka ya Allah kebaikan dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillah.